apa yang selalu ada terus nanyain ke saya. Kalau lagi off kemarin PSBB, ada orang daftar terus nanyain gitu. Itu teman-teman. Lanjut ya. Yang kedua run the business. Nah, 2018 setelah saya kenal AT, setelah saya sedikit mempelajari, oh gini AT caranya ya. Oh dia bikin affiliate, bikin tim, desain trainingnya biar bagus. Saya rekrut tim ya 2 orang, bangun tim saya trainingin di sini, saya trainingin. Kenapa? Karena saya nggak mungkin kerja sendiri tuh. Sampai 2017 saya kerja bukan sendiri, berdua lah sama istri ya. Istri yang megang keuangan, saya sendiri yang iklan di medsos, yang bikin flyer dan lain-lain. Nah, flyer jaga seadanya gitu ya. Nggak sekeren bikinan Kang Adit ya. Gitu. Kemarin tim saya udah saya trainingin sama Kang Adit lah ya. Alhamdulillah ada perbaikan sekarang. Nah, yang ketiga training kualitas, differentiation. Ketika saya terjun 2 tahun itu 2016, 2017, saya kan udah pernah ikut perahu, banyak nih perahu lain gitu ya, mobil lain gitu ya. Saya lihat ini ketika saya ikut sama Academy Trainer, beda banget. Akhirnya saya mikir, saya akan buat lisensinya sama, alat beratnya sama, tapi penyajian training akan saya buat beda, dan ini akan saya ledakan. Ketika saya udah tahu Academy Trainer, saya copas tuh, oh sistemnya kayak begini. Mulai dari nyemprotin minyak wangi juga harus ada tuh ya, kata Mas Fadil, kalau belum semprotin dulu Mas Fadil ya kan, belum mau masuk semprotin dulu. Itu saya pakai sampai sedetil itu tuh. Ketika para, ya coba aja lihat teman-teman. Bayangkan kalau yang ngasih training yang ini, yang gambar tadi nih. Ini yang ini nih, ya, yang gambarnya di ruko terus ada gordengnya. Apa yang teman-teman bayangkan coba? Apa yang teman-teman rasakan atau peserta aja lah gitu ya. Ini gordeng gitu ya, terus ke tembok. Aduh gitu ya. Dan ini saya temukan di beberapa provider training khusus PJK 3. Nah, makanya saya membuat perbedaan di sini. Gitu. Yang di sini differentiation. Sama lisensinya dari kementerian, tapi desainnya saya bikin beda. Apalagi setelah saya tahu, oh belajar ke Mas Andra, ada fasilitating, mereka kita capek dong ngabak-blak terus gitu ya. Gimana caranya biar mereka aja itu yang kerja? Oh ya udah main stick aja, main force it aja udah tempel-tempel gitu ya. Dan itu ternyata mereka lebih asik. Gitu. Yang keempat, bangun sistem, bikin affiliate, teman-teman. Ini yang gambar yang paling atas nih. Ya, ini affiliate, penghargaan buat affiliate. Affiliate saya dikit ya, nggak lebih daripada 20. Tapi tiap hari mereka bikin ngasih kontribusi. Ini how to yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi terjun ya, yang kedua adalah ini mulai run the business. Jadi 2 tahun saya terjun. Ini tahun kedua, berarti sama tahun ini saya membangun bisnis saya ini gitu. Nah, yang ketiga mudah-mudahan ya, sebenarnya kemarin juga bisa disebut sebagai market leader di PJK 3 ketika diberlakukan blended learning sama Kemnaker. Dan tidak ada yang berani memulai kecuali Kazen, kecuali saya yang ngajuin. Karena saya dapat modal dari tempat, dari Mas Indra, kayak gini, desainnya seperti ini, terus saya ngajuin. Dan saya disetujuin gitu. Dan kemarin beberapa PJK 3 studi banding ke saya, Kang Usman gimana dong bikin proposalnya? Minjem dong ininya. Nah, artinya saya udah pegang market tuh. Nah, udah pegang market, berarti saya udah bisa menentukan harga. Gitu. Udah bisa menentukan harga. Dulu saya pertama buka itu 1,5 juta ya, tahun 2017. Tahun 2018 2,5 juta. Sekarang 2.750.000 dan tetap membludak, teman-teman. Tetap ngantri gitu ya. Tahun depan mungkin dinaikin lagi. Kenapa? Karena orang udah tahu tuh kualitas. Oh, penyajiannya seperti ini ternyata kalau di sini. Walaupun sertifikatnya sama. Gitu, teman-teman. Guys, terakhir gitu ya. Kata Porter's Generic Strategic, bisnis itu bisa dibangun, bisa bagus, bisa berhasil gitu kalau kita mimpin cost leadership. Cost leadership itu artinya kita mimpin di bagaimana desainnya bagus tapi semurah-murahnya tuh ya. Bagaimana caranya kita menyajikannya bagus tapi harganya semakin murah. Pasti kita akan menang tuh. Yang kedua differentiation, perbedaannya tadi. Yang ketiga niche atau fokus. Teman-teman, PJK 3 itu banyak ya. Kenapa mereka tidak sampai 700 orang
di seperti Kazen gitu ya. Malahan mereka bergeraknya udah lama 10 tahun, ada yang 15 tahun. Karena mereka nggak fokus. Mereka saya ambil PJK 3 tentang kesehatan, tentang P3K di industri, tentang kebakaran, tentang ngelas, tentang apa. Tapi saya fokus di cek saya. Oh ya udah, saya khusus alat berat. Toh nanti setelah saya mempum satu alat berat, orang akan tahu gitu ya. Seperti itu. Jadi saya fokus dulu di satu, padahal PJK 3 itu banyak. Oke guys, apakah bermanfaat atau bermanfaat sekali sharing saya hari ini? Banget Kang, bermanfaat banget. sekali. Kali Kang. Keren. Oke, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Oh ya, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman akan bertanya nanti, tapi akan saya share dulu. Kang tadi ngomong-ngomong, ya PJK 3 itu apa sih? Nah ini PJK 3 teman-teman. PJK 3 itu adalah, nah ini ya. Jadi perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja yang usahanya membantu pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan perundang-undangan. Ini salah satu ruang lingkup PJK 3 pekerjaannya. Konsultan, pabrikasi, pemeliharaan, reparasi. Dan yang saya pegang adalah pembinaan training K3. Pembinaan training K3 pun masih banyak. Alat berat, training alat berat, terus training yang genset, alat-alat elektrik dan lain-lain. Ya, saya dimainnya di pembinaan K3 gitu. Gitu guys, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman dan mohon maaf ada beberapa salah-salah kata gitu ya. Terus mohon feedback yang terbaik buat saya, mudah-mudahan bisa membantu untuk meningkatkan kapabilitas saya dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Terima kasih. Saya serahkan kepada host Mbak Uni Diana. Terima kasih Kang Usman, luar biasa sekali ilmunya ya teman-teman semua. Kasih aplaus dong teman-teman. Oke, tepuk tangan mutar boleh ya, kalau online biar kelihatan. Udah terbongkar rahasia kelas berat bisnis dari Kang Usman. Nah, jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan bisnis kelas berat Kang Usman tadi, kepada teman-teman dipersilahkan. Oke. Mau feedback boleh, mau bertanya boleh gitu ya. Ya, silahkan kalau tidak ada yang bertanya, boleh dikasih feedback. Di sini ada para guru kita, para senior. Silahkan teman-teman semuanya. Mau menuding silahkan. Izin nanya Kang Usman, tapi tanpa buka video boleh? Ada pertanyaan? Boleh. Silakan. Tanya. Oh, Kang Panpan. Yes. Pan. Siap. Ya. Ini dia, thank you dikasih kesempatan dan materi keren banget dari Kang Usman sama juga tadi. Tenang deh. Tenang. Sebentar, pindah ruangan dulu. Lagi suaranya campur. Ya, itu terima kasih buka-buka dapurnya Kang Usman juga tadi ya. Kang mau nanya, kalau di apa PJK 3 tuh kan, kalau di potensi di Palembang tadi kayaknya sudah ada ini ya partner juga gitu ya. Seberapa besar potensi di Palembang tuh Kang Usman? Sama kedua yang di materi Kang Usman tadi kan ada yang tentang pembinaan K3. Nah, itu apakah dia berupa lisensi K3 ke perusahaan ataukah lebih kepada pelatihannya aja gitu sih Kak? Oke, yang mana? Yang ini? Yang pembinaan ya? Iya. Oke. Karena ada sounding juga di kantor saya itu, tempo hari pernah mau cari juga tentang training K3, cuma gak jelas tuh apakah pelatihannya aja ataukah lebih kepada license-nya itu. Di kantor saya pribadi yang sekarang ini kerja loh Kang. Gitu sih. Oke, thank you Kang. Oke. Mana dulu nih? Palembang dulu ya. Nah, kebetulan saya mau buka rekanan juga Palembang, Bandung, Surabaya, sama Pekanbaru. Pokoknya yang di daerah-daerahnya sama Kalimantan. Pokoknya daerah-daerahnya yang ada alat berat, kebun, ya, yang ada traktor-traktornya dan lain-lain.
itu pasarnya masih tinggi, termasuk di Palembang, gitu. Gitu, Kang Panpan. Nah, Oke, siap. mengenai pembinaan training gitu ya. Jadi ada 2 di PJK 3 itu. Ya, satu pembinaan, yang kedua uji riksa. Kalau pembinaan itu masuknya ke training. Itu. Oke. Nah, di Indonesia ini memang rada aneh, teman-teman. Jadi di Indonesia ini ada 3 kementerian ya. Ada 2 kementerian yang dia bikin lisensi sendiri di luar BNSP. Contoh, Kementerian Tenaga Kerja. Kalau perusahaan itu bergerak di atas di industri yang diinspeksi sama dinas, maka persyaratannya adalah pakai yang dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yaitu yang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Kemarin karena ada COVID, terus Omnibus Law dan lain-lain gitu ya, Pak Jokowi mintanya lebih sedikit, akhirnya bikin undang-undang lagi tuh. Ya, sebenarnya undang-undangnya sama. Nah, kalau ada perusahaan yang di bawah dinas, yang inspeksi dinas, maka Permenakernya, lisensinya itu harus dari kementerian. Nah, tapi kalau ada yang kerja di tambang, itu dari ESDM. Kan aneh ya. Nah, ada lagi yang namanya BNSP-nya. Mungkin BNSP nanti Mbak Nukul bisa jelasin tuh. Ada lagi BNSP, saya juga nggak paham tuh. Mana yang dipakai sih sertifikasinya? Lah, di lapangan itu ya siapa yang datang ke situ, contoh misalnya. Yang ke situ di wilayah dinas, misalnya di kawasan industri Bekasi. Maka yang dipakai adalah lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Itu untuk lisensinya. Lisensi siapa? Lisensi orangnya. Nah, itu untuk PJK 3 pembinaan. Ada PJK 3 uji riksa. Ketika ada barang atau unit atau apapun yang mengandung bahaya dipakai di industri, maka itu harus ada surat izin dari dinas. Nah, saya pegang bisnis itu juga. Jadi, forklift misalnya, forklift itu selain orangnya harus punya lisensi, forkliftnya pun harus ada izin. Dan yang mengeceknya itu adalah tenaga teknik K3. Tenaga swasta, bukan dari dinas. Contoh misalnya, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ketika teman-teman mau mengajukan PJK 3, teman-teman. Nih, permohonan PJK 3 itu PT apa aja boleh. Ada akte dan lain-lain. Tapi ada satu nih. Mana? Ini nih. Ini SK ahli K3 teknis. Ini adalah harus ada tenaga ahli, harus ada yang orang expert di bidang itu. Misalnya bidang forklift, kren atau genset. Jadi kalau teman-teman udah punya perusahaan, terus ininya udah punya, ini trainingnya di mana? Ini trainingnya di kami nih di ALP K3 ngadain. Jadi harus training di sini nih, baru dapat ini. Gitu. Setelah dapat ini, tinggal ngajuin ke sini. Ngajuin sekitar 2 bulan lah, 2 bulan atau 3 bulan keluar, baru nanti keluar SKP. Nah, keluar SKP itu surat keputusan penunjukan. Baru boleh mengadakan yang tadi itu. Baru boleh mengadakan training pembinaan, Kang Panpan. Gitu. Mana tadi? Siap. Oke. Gitu. Kayaknya yang di grup kami ini waktu itu ya butuh K3, ini mungkin lebih sedikit jelasnya. Waktu itu kan di grup yang di mall dan hotel kayaknya. Ini kayaknya seingat saya mungkin itu genset dengan negara kemarin itu kayaknya. Oke deh. K3-nya K3 apa? Apakah spesifik misalnya dia operator ataukah K3 umum? Kalau K3 umum, teman-teman, setiap 100 karyawan minimal harus ada A1 ahli K3 umum. Oh. Di undang-undangnya. Punya perusahaan nih. Karyawannya ada 100, maka harus ada 1 ahli K3 umum. Dan ahli K3 umum itu harus training. Trainingnya 2 minggu. Ya, trainingnya 2 minggu. Gitu. Oke. Siap. Oke, thank you informasinya, nanti ini coba kita dalamin. Mungkin ada potensi juga nih untuk di Palembang untuk boleh nanti kita japrian, Kang Wan. Siap, thank you, Kang. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, boleh dikasih feedback. Halo? Halo, halo, hai. Hai, hai. Hai. Halo. 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 Hai. Ini udah ada Mami Nuning nih. Silahkan teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh dikasih masukan, dikasih feedback yang membangun. Pak RW, Pak RW. Pak RW duluan, silahkan Pak RW. Nungguin momi justru. Apaan? Nah, Tuh itu. udah mulai musiknya tuh. Ayo silakan Mami. Om Adip, aku nanti Mami closing Silakan, ya, teman-teman. sekalian pas foto-foto. Pak RW dan teman-teman silahkan. Oke, yuk teman-teman. aku teh nggak dari awal kan tadi. Kalau aku sih ya materi malam hari ini disajikan oleh seorang yang memang expert di dunianya. Itu adalah kelebihan banget dari Kang Usman. Jadi apa yang beliau ceritain itu adalah memang pengalaman terbaik yang memang sudah dilakukan sehingga kemudian materi itu betul-betul mendarah daging sama Kang Usman. Akan lebih keren lagi tuh Kang Usman kalau tadi si Y-nya itu kan konteks kita judulnya itu tadi apa ya? Ngebongkar rahasia eksis training di era pandemi kan? Di masa krisis ya. Yes. Itu tuh bakalan lebih cakep banget tuh si Kang Usman. Tadi interaksi di awalnya itu. Kalau tadi kan tujuan ya, justru ngebangun Y-nya itu. Apa sih tujuan teman-teman ikut kelas ini gitu kan? Ya. Padahal di waktu yang simple, yang singkat itu, mungkin menurutku ya akan lebih keren itu kalau langsung dikontekskan terhadap pandemi. Oke teman-teman, hari ini teman-teman adalah seorang trainer. Ada yang trainer profesional, ada yang training entrepreneur. Kira-kira selama 7 bulan kita pandemi, apa sih dampak pandemi ini terhadap aktivitas training kita? Mungkin ada yang jawab ntar, aduh terseok-seok 7 bulan nggak ada job. Ada mungkin yang bilang ya 50-50 lah, kadang ada job, kadang enggak. Sebagian juga mungkin ada yang jawab ya nggak ngaruh sih pandemi, jobku masih oke. Tapi kok kayaknya rata-rata sih kalau pandemi ini kan kita sama lah ya, ngerasa terhambat. Nah disitulah celah gitu kan. Oh ternyata banyak yang berimbas banget ya dengan aktivitas training kita. Oke. Itu celahnya di situ, mengkontekskan gimana biar kita terus eksis, terus ada aktivitas training kita di saat pandemi kita seperti ini. Itu awalan dari saya, sebetulnya ini buat mancing Mbak Nuning. Mau jadi aku. Kang Usman nuhun ya. Mantep Apa gue ya? Kang, ini semuanya pasti pada salah ya. Manggil Nuning jadi Nuke. Aduh, kita kayaknya harus nih. Enggak, ini masalahnya gini. Pikiranku mau manggil Mbak Nuning, di depanku ini ada tulisan Nuke, jadi salah. Tuh kan, Mam Nuke yang selalu di hati. Ya, kita sama-sama NW Mbak Nuning. Sampai Babeh launching aja salah kan, Nuning sama Nuke. Iya. Ini ngomong-ngomong Kang Usman yang mana ini teh? Tahu. Kabur jangan-jangan. Masih ada. Di-unmute dulu Kang Usman, di-unmute dulu. Oh siap. Ada. Asik. Kang Usman etanya. Pakai ada dicatat. Eta Terima hungkul. kasih Pak Kepsek. Ada lah, overall keren lah. Selanjutnya nanti teman-teman yang lengkapin. Thank you. Pak RW sudah selesai. Ya. Lanjut ke anggota RW, Mami Nuning. Oh, gue jadi anggota RW, teh. Siap lah.
Orang thinking. Soalnya istri saya juga thinking nih, ya kan? Di komen terus. Sekretaris RW kalau yang ini, silakan. Oh, sekretaris RW, silakan. Aku nggak ikut dari awal sih, makanya dari tadi aku tanya sama Kang Novi, ini gue udah masuk ke slide keberapa ya? Itu. Ada berapa sih tadi ya? Dulu, sebenarnya. Aku tuh masuk tadi di slide yang mana ya? Slide berapa ya? Masih yang itu sih. Masih wait, ku ingat-ingat. Yang mana? Masih yang Buka deh, Kang Usman. yang sebelum professional trainer. Itu masih awal. Masih awal. Masih awal-awal itu. Masa? Ya. Ini. Yang ini awal itu, Mas. Ini. Masa? Terus. Ini, ya awal tuh ini, Mas. Yang awal itu Mami Nuning. Awal. Oh, oke. Berarti masih mengikuti. Nah, ini kan. Ya, ini yang benar yang ini. Sebelumnya apa sebelumnya, Kang? Sebelumnya teh nggak ada tujuan. Tujuan webinar. Oh iya, tujuan webinar aku masih sih tadi. Oh, berarti dari awal itu mah. Oh, gitu. Baiklah kalau begitu. Keren. Overall sebenarnya ini PR kita bersama ya, Kang Usman ya. Ya. Bagaimana membangun engagement dengan audiens ya nggak sih? Dari tadi tuh Kang Usman sebenarnya juga udah banyak banget bagaimana ngebangun engage dengan kita sebagai pesertanya, dari yang ayo tulisan di chat gitu. Itu udah keren banget sih. Cuman memang entah kita hari ini udah malam ini pada ngantuk apa bagaimana ya? Mikir liburan. Ya makanya ya itu challenge kita sih bersama, bukan cuman Kang Usman doang, sebenarnya buat teman-teman semua ya. Aku pun sedang memikirkannya sih, kalau mau bikin modul tuh aku juga mikirin yang kayak gimana sih caranya biar kita engage dengan peserta kita, bagaimana punya creative thinking untuk membuat suasana lebih hidup gitu kan ya. Dari chat itu tadi, itu sih udah keren banget. Dan aku berasa kalau memang aku tadi dari awal, aku kan aku tadi masuknya kan nggak tahu ini slide yang keberapa, makanya aku di grup tadi nanya sebenarnya sama Kang Novi, nggak dijawab lagi sama Pak RW, ngeselin kan dia. Gitu. Mohon maaf. Tuh, Mana ya tadi? Maaf doang. Kirim beras Cianjur. Belum kebaca, Mom. Maaf, kirim beras Cianjur. Gimana nggak kebaca ya? Lu habis gua nanya tuh lu ngejawab punya siapa gitu tadi tuh. Sungguh terlalu. Baru dimarahin. Carekan orang Kang Usman ya. Ku sekretaris. Sungguh terlalu. Ya, jadi aku sih berasanya sama sih sama Kang Novi tadi yang why-nya itu kalau dikuatin lagi, ini lagi. Jadi sampai kita tuh ngejawab yes-nya itu benar-benar dari hati, benar-benar oh iya nih, gue harus dengerin nih materinya Kang Usman gitu. Aku sih berasa itu. Terus tadi udah ya, itu yang kedua ya, maksudnya why-nya sama Kang Novi. Kemudian yang tadi professional trainer sama trainer entrepreneur, ini tadi dijelasin nggak sih? Nggak terlalu banyak dijelasin ya Kang ya? Dijelasin. Jelasin tadi. Sedikit. Cuman tadi ada pacek slok apa ya? Tukar aja duluan. Loncat. Iya. Nah, betul. Nah, jadi sebelum ngejelasin ini nanya dulu, sok teman-teman itu profesional trainer, naon dia gitu ya. Dia balik lagi, saya jelasin ini lagi. Ya betul. Jadi, nah kalau kayak dua begini sebenarnya enak nih, profesional trainer di atas panggungnya tuh ngapain, di balik layarnya ngapain, popularitas ngapain, kebebasan ngapain, thinking banget ya gue ya, gitu kan. Jadi nggak koclok-koclok, loncat-loncatan gitu. Jadi kayak apa yang disajikan di sini jadi kayak cuman oh ya udah nih lu baca sendiri deh gitu. Iya sih kita bisa baca sendiri, cuman pengen dapet contohnya gitu. Kalau ini ngapain sih di atas panggung? Ini kan kalau profesional trainer di atas panggung. Kalau aku baca sendiri di atas panggung ini ngapain gitu kan? Poinnya apa gitu kan? Kita kan audiens ini kan sebenarnya mendengar dan masing-masing punya interpretasi sendiri, punya summary sendiri gitu ya Kang ya. Jadi
nanti interpretasinya beda nih di atas panggungnya Nuning Widowati sama Novi Setiabakti Yudhoyono gitu kan. Gitu sih Kang. Jadi aku sama bener kayak sama Mas Indrawan ya. Mas Indra kan juga selalu ngasih kayak begini nih modelnya ya, perbedaan antara A dan B. A-nya apa? Nah, beliau tuh kalau ngejelasin juga enak gitu. Jadi yang A, poin 1, ini objektif. Yang ini subjektif. Objektifnya apa nih kalau di trainer gini? Nah, subjektifnya apa gitu. Jadi poin to poinnya jelas gitu. Kalau memang ada waktu yang kalau masalah waktu ya bagaimana kita mencoba untuk kita tuh punya waktu dari jam 8:15 pamannya ya, dari jam 8:15 atau jam 8:20 sampai mau diselesaikan jam 9:20 atau 9:30. Berarti kan at least kita punya waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi gimana ngatur waktunya tadi, why-nya berapa lama, what-nya berapa lama sampai peserta tuh dapat. Itu paling itu aja sih. Overall materinya keren banget sih Kang Usman, bagus banget. Yang coba slide yang tadi 3 step bisnis itu. 3 step. Ini. Nah, ini 3 fase bisnis training. Ini keren banget dan tadi juga ada how to-nya ya. Pendidikan itu. Sama kayak tadi, kembali ke tadi judulnya Kang Novi. Terakhir hari ini pasti kamu nggak bisa buka apa-apa. Materinya ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga aku selalu ngecek lagi nih judulnya materinya Kang Usman apa sih gitu ya. Karena mungkin dari why-nya tadi gitu. Bisa. Tapi dari sini 3 fase bisnis training, kemudian tadi ada how to-nya masing-masing, gimana sih caranya, how to start the business, how to run the business, kemudian how to grow the business gitu. Itu semuanya clear sih, jelas, enak ya. Ini kenapa? Kenapa laptopmu Kang? Kayak ada coretan-coretan. Mana? Oh iya ya. Enggak sih tadi kayak ngeblur. Coba, nah tadi tuh kayak ngeblur, kayak belum loading. Coba next. 3 fase business training. Terus masuk slide, prinsip bisnis begin with customer and end with customer. Prinsip bisnis ini bukannya harusnya jadi pertama ya, jadi kayak dudukannya gitu. Kalau kita mau menjalankan ini, prinsip bisnis adalah ini gitu. Ya, ini harusnya di sebelum si 3 fase itu ya. Iya, bener gak sih? Ya. Jadi kayak Kang Usman ngasih dudukannya dulu, prinsipnya gini. Kayak aku nih, pamannya ngasih materi tentang parenting, practitioner parenting. Dudukannya prinsipnya adalah setiap orang tua pasti pernah salah, pamannya gitu. Kemudian setiap orang tua pasti bisa punya cara kreatif untuk mendidik anaknya, bla bla. Nah, itu kan prinsip tuh. Pegangan, baru nanti caranya ini, terus caranya ini. Ya nggak guys? Ya benar. Gitu sih kalau aku. Oke siap. Halo yang lain kumaha nih? Kok jarang rempling? Sip, thank you ya Kang Usman, keren banget. Oh ya, aku sebenarnya mau usul ke Kang Novi, Pak RW. Yuk. Kemarin kan kalau nggak salah, abis ada acara kita sesi sharing-sharing kayak begini. Itu kan ada yang minta ya kayak pamannya Abah Ivang kemarin, Mas Teguh kemarin Pak Teguh bikin materi, terus ternyata ada yang cocok dengan materinya Pak Teguh tuh Pak Teguh minta dong materinya. Nah, kenapa nggak kalau abis sharing kayak begini, teman-teman store PDF-nya ke Kang Novi, nanti ditaruh di Google Drive atau di mana gitu loh. Ya. Kemarin saya yang minta ke Mas Teguh. Kang Usman ya? Ya. Kang Usman sendiri yang minta, iya kan bener kan ya Kang ya? Iya benar minta ya. Nah kan daripada kita masing-masing orang minta, jadi sebenarnya kewajiban kita yang udah sharing itu setor PDF-nya kasih ke Kang Novi. Jadi nanti Kang Novi atur aja mau ditaruh di mana, di Google Drive mana, yang teman-teman associate semuanya bisa akses gitu, bisa saling bisa buat belajar juga gitu. Aku lupa dari kemarin mau ngomongin Kang Novi karena Kang Novi orangnya sibuk banget. Tadi aja aku tegur dia nggak jawab. Jadi aku sedih banget. Orang thinking sedih ya.
Thinking rasa feeling, Teh. Udah sih Kang Usman itu aja, Kang Novi. Tolong ditindaklanjuti. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Langsung Mami dimulai Nuning. sama Kang Usman aja ya. Maaf ya nggak onin video, belum pakai kerudung, Belum pakai eyeliner. belum pakai eyeliner. Lagi ngepak barang ya buat liburan. Bukan, lagi persiapin dagangan mie ayam besok, Teh. Iya, siap. Baik teman-teman, tadi sudah ada masukan ya dari Kang Novi, Ketua RW dan Sekretaris RW kita. Luar biasa sekali materi Kang Usman pada malam ini, dan setelah diberikan masukan tentu akan lebih luar biasa dan bisa nanti menjual. Baik teman-teman, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, silakan. Ya, sebelum ditutup boleh teman-teman tuliskan satu insight yang didapatkan pada pembelajaran malam hari ini. Oke, di grup apa di chat? Di chat box Zoom. Dalam hitungan ketiga nanti kita sama-sama kirim. Oke, teman-teman? Silakan pikirkan. Begini saja. Iya. Ini udah Ya, keluar orangnya. Kayak ibu-ibu pejabat gitu kan? Iya. Oke, teman-teman, Kang sudah Usman senyum-senyum baik. Yuk. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Ngiler omset. 3,7 M, Masya Allah, ini yang bikin ngiler ya, yang Wow. 3,7 Amin, M. ya udah deh, amin, Imam. Atuh Kang Usman, jadikanlah aku muridmu. Supaya Saya 3,7 M-nya nular gitu Saya ya. jadi mau belajar juga ini, waduh. Kang Adib, angka langsung Kang Adib, 40-60% margin. Ya. Bener Kang Adib, bener. Baik, Mami Nuning, Siap. foto-foto dulu penutupan. Oke, semuanya teman-teman, tolong di-on-kan videonya, pakai kerudung dulu. Si Bunda Bagi Dini yang belum belum. ngawur ya? Iya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Patung deh. Terima kasih Kang Usman dan teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat pada malam hari ini, semakin melejit omsetnya dan bisa nular ke kita-kita semua. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara kita dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian dimakan dengan biji selasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Usman, terima kasih Unidia. Ya, sama-sama.